Oke, kalau sudah, selanjutnya kita batasi di sini. Garis untuk batas lantai. Jadi L misalnya di mana? Di sini. Semarang saja. Kemudian putih sampai ke sini. Selanjutnya dinding yang ada di luar kita potong. Selanjutnya kita selesaikan dulu dinding. Nah, untuk dinding apa sih namanya? Lantai ya. Oke, kayaknya ada salah di situ deh. Iya, ada salah. Oke, yang di sini salah. Seharusnya tebal plat itu 10 cm, bukan 15. Dipindahkan saja ini. M5 ke atas. Ini baru buatkan garis. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, selanjutnya kita selesaikan lantainya. Untuk lantai yang harus kita lantai itu cukup bangunan saja ya. Jadi kalau kita perhatikan di Dena, nah ini luas lantai yang ada dalam bangunan, hanya itu yang mau dicor. Yang di luar kan tidak dicor. Berarti batas lantainya di mana? Garis kedua dari kiri dan keempat dari kanan. Oke, jadi klik itu batasnya dulu. Klik ini, PR, enter satu kali, potong garis, plat. Nah, kemudian apa lagi? Lapisan pasir. Nah, yang mau dipasir itu yang tepat dicor di dalam lantai. Berarti yang di luar dipotong juga. Sama PR, enter 2 kali, potong ini, nih. Oke, kalau sudah jadi kayak gitu, lanjut kita sambung ini garis galian pondasi ke atas sampai di dasar tanah pakai extend EX, enter 2 kali, klik ini garis sama isinya. Oke, selesai yang gambar pondasi, lanjut ke arsirannya, yang arsiran tanah dan tanah timbunan dan sebagainya. Oke, kita mulai dari arsiran tanah yang ada di setiap permukaan galian pondasi itu kita mau arsir tanah. Jadi caranya kita gunakan polyline dulu. PL enter, mulai dari sini. Nah, ikuti terus keliling garis galian pondasi atau galian tanah. Oke, kalau sudah sampai di sini selesai ya. Selanjutnya offset ke bawah. Offset 10. Nah, selanjutnya kita masukkan arsiran tanah. Enter, cari nama arsiran. Art. Nih. Tanah. Skala 40, sudut 45. Pick point, masukkan ke dalam permukaan tanah. Yang garis di offset hapus, selesai. Selanjutnya garis arsiran tanah timbunan. Kita gunakan arsiran garis saja. Enter, cari nama arsiran, line L, line skala 40, angle angle 90. Oke, masukkan ke dalam tanah timbunan.
Oke, lanjut arsiran pasir. Kemudian arsiran alat lantai. Oke, selesai untuk pekerjaan tanah dan lantai ya. Kita lanjut ke ketinggian dinding. Jadi untuk ketinggian dinding itu bervariasi. Standarnya untuk bangunan 3-4 meter. Kalau bangunan kita di sini kita kasih 3,5 meter, 350. Jadi kopi dasar lantai 350. Setelah itu ini sambung ke dalam, ini juga sambung ke dalam, extend. Dinding yang ada di atas sisanya dipotong. Setelah itu di atas ini kita buatkan namanya ring balok. Jadi itu ketinggian atau tinggi ring balok 20 cm, sama seperti slab ya. Jadi ini garis 350, kopi ke bawah 20. Oke, selesai. Selanjutnya kita arsir solid, atau ini saja di bawah kopi deh supaya cepat. Kopi ke atas. Nah, selesai. Lanjut pagar. Pagar sama seperti di tempat 150 dari tanah. Berarti ini garis tanah, kopi ke atas 150. Sisanya dipotong. Kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya untuk dinding kita buatkan multiline ML dari aslop sampai ke ring balok. Kemudian dinding kita arsiran dinding ANSI 32, skala 20, angle 0. Oke, selesai dinding. Selanjutnya rangka atap atau kuda-kuda. Nah, untuk pekerjaan rangka atap atau kuda-kuda di sini kita mau merencanakan ini menggunakan rangka atap baja ringan. Jadi caranya yang pertama kita harus cari dulu garis atapnya atau batas atapnya. Kita kembali ke gambar tampak samping kiri kanan. Garis atap yang mana? Garis atap bangunan tinggi. Yang ini. Klik garis atap, list plank, plafon, sama yang di depan. Klik itu semua, kita copy. CO enter antara dinding dengan plafon. Bisa juga yang di belakang, depan. Misalnya yang depan, start dari sini, copy lurus sampai ke dinding juga. Ring balok. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, selesai dapat garis atapnya, selanjutnya kita menggambar rangka kuda-kudanya. Jadi rangka kuda-kuda yang kita gunakan itu kan baja ringan. Jadi baja ringan, setiap batang-batangnya itu kita gunakan baja ringan dimensi berapa. Jadi untuk gambar kita di sini kita rencanakan menggunakan kanal C dengan ukuran 35 x 75 mm atau 7,5 cm. Mulai dari batang tarik yang ada di bawah. Jadi copy garis ini, ring balok, copy ke atas 7,5. Nah, dapat batang tariknya, selanjutnya tutup dulu garis yang di samping-sampingnya di sini. Nah, selanjutnya batang diagonal. Apa itu batang diagonal? Jadi contoh. Nah,
Jadi semua batang-batang yang miring ini tuh semua namanya batang diagonal, atau lebih istilahnya skor. Batang skor. Nah, bagaimana cara merencanakan ini? Itu tidak sembarangan ya. Itu kita harus tentukan. Kita harus tahu dulu berapa bentangan bangunan kita. Contoh ini kalau kita ukur DLI. Contoh ya. Bentangannya 790. Nah, bisa kita bulatkan 800 ya. 800 cm atau 8 meter. Nah, 8 meter ini kita bagi berapa? Supaya mendapatkan batang diagonal dengan berapa tadi ya? Bentuknya kayak gini. Ini bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Itu dibagi 5 atau dibagi 6 tergantung dari bentangan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambar kuda-kudanya dulu di sini. Mulai dari atap, lapisan atap, setelah itu taso atau reng, setelah itu kuda-kuda. Oke, jadi caranya ini kita offset mulai dari atap ya. Jadi kita offset untuk atap, kita gunakan di sini atap spandek. Nah, kita asumsikan saja tebalnya 2 cm. Offset 2 ke bawah. Nah, kemudian ringnya. Ya. Kemudian ring kita gunakan di sini tebalnya 0,40 mili. Nah, untuk ring bisa kita offset ke bawah lagi. Nah, kita asumsikan saja dulu dimensi ring itu berapa. Dulu ring taso itu banyak dimensinya. Biasanya orang pakai itu 40 mili atau 4 cm. Jadi offset 4 ke bawah sini. Setelah itu kuda-kuda. Nah, sama seperti yang ini tadi, batang tarik. Offset 7.5. Oke. Kalau sudah, nah kita sudah mendapatkan garis kuda-kuda. Ini kuda-kudanya kita mau sambung sama balok tarik. Jadi klik dulu garis kuda-kuda, kita extend seperti ini. Nah, selanjutnya di sini lagi list plank. Jadi list plank yang kita gunakan itu list plank PVC. Jadi bisa kita offset ke atas. Tebalnya berapa? Ini macam-macam ya. Biasanya 1 cm 8 mili. Oke, bulatkan saja di 2 cm. Offset ke atas 2. Tutup garis di sini. Kemudian garis ini semua yang ada di dalam tebal list plank potong. Salah, ini ke bawah. Nah, ini yang dipotong.